ISC Serdam Newsweek. Untuk saat ini, ibadah ISC Serdam dilakukan hanya 1 kali setiap hari Minggu, pukul 9.00 sampai 10.00 waktu Indonesia Barat. Himbauan kepada jemaat untuk mengikuti aturan pemerintah dalam memakai masker yang sesuai dengan protokoler kesehatan. Alasan masker scuba dan buff dilarang. 1. Efektivitas hanya 0-5%. 2. Bahan hanya 1 lapis. 3. Memecah droplet jadi ukuran lebih kecil atau mikro. 4. Droplet ukuran kecil dapat jadi airborne. Masker yang disarankan: masker bedah dengan efektivitas 80-90%, masker kain 2-3 lapis dengan efektivitas 50-70%. Protokoler kesehatan untuk mengikuti ibadah tatap muka: tidak sedang sakit, demam, flu dan batuk, berusia antara 14 tahun sampai dengan 60 tahun, memakai masker atau face shield selama ibadah, mencuci tangan dengan sabun yang disediakan, cek suhu tubuh sebelum masuk ruang gereja, saat memberi salam dilarang bersentuhan, atur jarak duduk selama ibadah, langsung pulang selesai ibadah dan jangan berkerumun. Jemaat yang mengikuti ibadah di rumah secara online bisa dibuka di YouTube dan dicari di El Shaddai Church, Serdam. Ibadah setiap minggu tersedia mulai jam 9.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa di-subscribe. Doa dan puasa. Selama bulan Oktober 2020 ini, mari kita berdoa, berpuasa bersama-sama, bebas memilih hari dan berapa kali dalam seminggu. Hal yang didoakan: keamanan bangsa dan negara Indonesia, gelombang resesi ekonomi global, pandemi COVID-19 bisa segera tertangani, iman setiap orang percaya, pertumbuhan rohani orang percaya, dan pertobatan dan keselamatan jiwa-jiwa. Semua ibadah tengah minggu dengan berkumpul di suatu tempat untuk sementara waktu ditiadakan di masa pandemi ini. Jemaat dihimbau untuk selalu menjaga jarak dan menggunakan masker bila keluar rumah. Untuk kegiatan komsel atau DC dapat dilakukan melalui aplikasi online seperti Zoom atau Google Meeting sesuai kesepakatan dengan komsel atau DC saudara. Segera akan dibuka kelas online The Power, kelas online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Link Zoom akan diberikan menjelang kelas akan dimulai di HP atau laptop saudara. Kelas akan dimulai pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, waktu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya 6 kali pertemuan. Pendaftaran ke Saudara Marcos dengan cantumkan nama dan nomor HP. Bagi saudara yang beribadah secara online, persembahan dapat ditransferkan ke rekening berikut. Bukti transfer atau setor bisa saudara foto dan di-WA-kan ke saudari Eva, bagian keuangan gereja, nomor HP 0812 570 5810 dengan diberi keterangan dari jemaat ISC Serdam. Bagi jemaat yang beribadah di gereja, amplop persembahan dapat diambil di pintu masuk dan persembahan dapat dimasukkan dalam kotak persembahan di belakang setelah ibadah selesai. Dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini, tetaplah menjaga kesehatan dan mengikuti protokol perlindungan kesehatan diri yang sudah dianjurkan pemerintah bila keluar rumah. Jangan lupa tetap jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Roma 8 ayat 31 berkata, "Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?" Selamat hari Minggu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami Bapa. Kau begitu baik, Kau begitu setia kepada kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau menyerahkan hati kami, Kau membawa pujian penyembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Terima setiap pujian penyembahan yang kami angkat ini kepadamu ya Bapa. Kami mau berikan hati kami sepenuhnya hanya bagimu Tuhan. Kami mau menyatakan Engkau adalah Allah yang setia di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. bersyukur Tuhan. Kesetiaan-Mu sungguh sangat terbukti Tuhan. Amin. Di sepanjang hidupku
ketika kami tidak setia Tuhan, Engkau tetap setia dalam kehidupan kami Bapa. Sungguh kami bersyukur Yesus. Mari setiap kita angkat suaramu, katakan Tuhan Kau begitu setia dalam hidupku. Ucapkan syukur kepadanya. Kalau Dia begitu baik, Dia ada dalam hidup kita. Bahkan ketika kita meninggalkan Dia, Dia tetap setia kepada kita. Janjinya iya dan amin. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun Kau ingkari. Amin. Kesetiaanmu sungguh terbukti. Angkat kedua tanganmu, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Serukan untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima setiap penyembahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepalanya dong. Yuk sama-sama katakan. Tak pernah ragu akan kesetiaanmu, yes. Tak pernah
kita dalam hal. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Bapa, kami boleh kembali lagi Bapa menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini atas kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sempurna ya Bapa. Bapa, kalaupun pada hari ini Tuhan keadaan kondisi yang sedang terjadi di kota kami, di bangsa kami, tapi satu hal Tuhan itu tidak membuat iman kami menjadi mundur untuk mencari Tuhan, untuk memuji memuliakan Engkau. Kami berdoa buat situasi kondisi saat ini, biarlah damai sejahtera Tuhan ada di tengah-tengah kota dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan secara khusus Bapa, buat setiap kami umat Tuhan, jemaat-Mu, baik yang ada hadir pada pagi hari ini bersama-sama dengan kami, maupun umat Tuhan yang ada di rumah, maupun yang ada di mana berada Bapa. Kami berdoa, biarlah hadirat Tuhan, hadirat surgawi, itu memenuhi setiap kami. Bekerjalah Roh Kudus seluas-luasnya, sebebas-bebasnya Bapa. Roh Kudus urapi kami, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, akal budi, agar kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Ketika kami memahaminya Bapa, kami boleh menghidupi setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, urapi telinga kami Bapa menjadi telinga seorang murid. Kami rindu Bapa, ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan, iman kami boleh tumbuh. Karena firman-Mu berkata iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman-Mu Tuhan. Urapi hati kami juga Bapa, kami mau mengkondisikan pagi hari ini Bapa hati kami Tuhan menjadi tanah yang baik Tuhan, yang siap ditanami benih kebenaran firman-Mu. Dan kami mau Tuhan membuang segala onak duri, segala penghalang-penghalang dalam hati kami yang menghalangi benih firman Tuhan itu bertumbuh Bapa. Kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, bekerjalah Roh Kudus seluas-luasnya, sebebas-bebasnya. Urapi kami Tuhan, baik yang ada di gedung ini maupun dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing Tuhan, pengurapan-Mu sempurna, terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku. Ya, sangat bersyukur kembali kita boleh berada, beribadah pada pagi hari ini. Suatu anugerah yang luar biasa. Saya juga sangat bersyukur kalau saya boleh kembali lagi beribadah, melayani umat Tuhan di tempat ini. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, bulan lalu saya juga sudah ada di sini bersama-sama dengan saudara, dan minggu ini saya kembali lagi ya dipercayakan oleh gembala senior pastor untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, sedikit mengulas tentang kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh gembala di tempat ini, yang mana firman Tuhan tema kita masih tetap sama, yaitu tentang penuhilah panggilan pelayananmu. Di mana minggu lalu, bahkan minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar ada 5 tugas penting di akhir zaman. Sebelum itu mari kita baca terlebih dahulu dalam kitab 2 Timotius pasal 2, 2 Timotius pasal 2, ayat 1, 2 Timotius pasal 2, mulai ayat 1 sampai ayat keempat saja. Mari sama-sama 2 Timotius pasal 4 ya saudara ya. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 4. Di situ firman Tuhan katakan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau minggu lalu kita sudah belajar ya tentang 5 tugas penting di akhir zaman yang diambil dari 2 Timotius 4 di ayat yang kedua. Di situ ada 5 hal tugas penting di akhir zaman, di mana kita sebagai pelayan Tuhan ada hal-hal yang harus kita perhatikan.
Yang pertama di situ saudara dikatakan beritakanlah firman. Ya, beritakanlah firman. Ya di sini Rasul Paulus menasehati anak rohaninya Timotius ya dalam menghadapi masa-masa yang akan datang ke depannya. Dia memberikan satu nasihat untuk senantiasa memberitakan firman. Bahkan dikatakan juga siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Bahkan dikatakan di poin yang ketiga, nyatakanlah yang salah, tegurlah. Dan yang kelima, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itu adalah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, bahkan sudah disampaikan oleh gembala di tempat ini. Dan pada pagi hari ini, ya, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan ada 2 tugas penting ya. Ada 2 pesan untuk persiapan pelayanan. Ya temanya pada pagi hari ini saya ambil 2 pesan untuk persiapan pelayanan. Sebenarnya ada 4, tetapi saya akan mengupas hanya 2 saja. Pagi ini saya hanya mengupas 2 saja supaya kita lebih fokus lagi ya untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita lihat dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima. Ya, firman Tuhan katakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ya, di situ dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Jadi ada 2 pesan untuk persiapan pelayanan yang harus kita perhatikan di situ Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, sebelumnya kita melihat dulu di dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, ya, dikatakan di situ, tetapi hendaklah kamu menahan dirimu setiap waktu, janganlah takut menghadapi kesusahan yang terjadi karena melayani Tuhan. Lakukanlah tugasmu sebagai pemberita kabar baik, lengkapilah seluruh tugasmu sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, jadi ada 2 pesan untuk persiapan pelayanan Tuhan. Yang pertama, yang pagi hari ini akan saya sampaikan itu dalam poin yang pertama, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Ya, kuasailah dirimu dalam segala hal. Ya, kita tahu penguasaan diri itu ada termasuk dalam buah-buah roh. Dan itu ditaruhkan di bagian akhir dari ke-9 buah roh tersebut. Ya kenapa dilakukan di bagian akhir? Karena kalau kita tahu ya, menguasai diri itu tidaklah mudah. Ya, untuk menguasai diri itu tidaklah mudah. Karena musuh terbesar dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Ya, saudara kasih ya. Musuh terbesar sebagai manusia adalah diri kita sendiri. Apakah itu ketakutan kita, ya? Apakah itu kekhawatiran kita, keraguan-raguan kita? Itu sebabnya dikatakan musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Tapi firman Tuhan, ya, pada pagi hari ini dikatakan kuasailah dirimu dalam segala hal. Kata kuasailah dirimu itu dikatakan suatu sikap menahan diri, menjaga diri, ya, untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak harus dilakukan seperti itu. Dan kata dalam segala hal itu ada 3 pengertian ya. Apabila dia tanpa ada kata sandang itu berarti ya dalam segala hal berarti itu setiap semua segala sesuatu atau rupa-rupa penuh atau sungguh-sungguh. Jadi kita harus ya kalau dibilang tanpa kata depannya itu ya berarti kita harus sungguh-sungguh dalam segala hal. Kita harus sungguh-sungguh untuk apa? Menguasai diri gitu kan. Lalu dikatakan ya dengan kata sandang seperti dilanjutkan gitu ya. Setiap orang atau semua orang bahkan senantiasa dalam segala hal. Berarti setiap kita orang percaya apalagi anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan. Senantiasa kita menguasai diri kita dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan penuh. Bahkan dikatakan senantiasa.
Bahkan menguasai diri itu bukan hanya sekedar mengatur diri kita atas setiap rutinitas yang kita kerjakan dalam sehari-hari. Tidak, saudara. Di sini maksudnya kita harus senantiasa menguasai diri kita sesuai dengan apa yang firman Tuhan kehendaki. Jadi dikatakan kalimat, ya kuasailah dirimu dalam segala hal. Ya, kalau kita melihat dalam terjemahan baru di situ, ya kalimat kuasailah dirimu dalam segala hal atau dalam King James Version itu watch, ya berasal dari kata Yunani nepo yang memiliki arti berada dalam suasana hati yang tenang, ya terkumpul dalam semangat, menjadi sederhana, tidak memihak, berhati-hati ataupun waspada. Jadi saudara, dalam kuasailah dirimu dalam segala hal, berarti kita harus senantiasa berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan, berhati-hati dalam melakukan suatu merespon terhadap sesuatu, bahkan kita harus senantiasa waspada dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dalam menyampaikan Injil. Karena di sini dengan jelas ya Paulus berpesan kepada Timotius, anak rohaninya, agar dia senantiasa menguasai dirinya saat dia menyampaikan kabar berita Injil tersebut. Ya, kalau kita lihat dalam 2 Timotius itu saudara, kisahnya di situ ya Timotius akan menghadapi suatu tantangan dalam hal memberitakan Injil. Ya, dalam memberitakan Injil, Injil yang apa? Injil yang murni. Ya, di situ dikatakan dia harus senantiasa menguasai dirinya. Kalaupun banyak akan muncul penyesat-penyesat dan keadaan itu juga terjadi saat ini, di hari-hari ini sedang terjadi. Ya, di mana Paulus menasehati Timotius supaya Timotius harus senantiasa menguasai dirinya dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Injil yang murni itu harus diberitakan walaupun itu keras, tidak mengenakan di telinga. Dia tetap harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan Injil itu. Ya, walaupun dikatakan bahwa bulan-bulan sebelumnya kita sudah dengar ya, saat ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, kebanyakan orang tidak suka, tidak senang. Bahkan tidak sedikit yang tidak mengundang hamba-hamba Tuhan yang memiliki ya ketika dia menyampaikan firman Tuhan dengan tegas. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan itu tidak disukai seperti itu. Jadi keadaan yang dialami oleh Timotius tidak jauh beda dengan keadaan kita sekarang. Ya, bahkan kita melihat sekarang ini ya, tidak sedikit dari hamba-hamba Tuhan ketika menyampaikan kabar Injil, berita Injil itu lagi tidak murni. Ya, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pekabar Injil, kita harus memberitakan berita Injil yang murni tentang Yesus Kristus, bukan hanya sekedar berita yang enak didengar telinga. Jadi di sini kita harus ya sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita harus kuasai diri kita. Kuasai diri kita dalam segala hal, dalam hal apapun itu. Baik dalam emosional kita, dalam temperamen kita, dalam apapun itu. Dalam setiap aspek kehidupan kita, kita harus senantiasa menguasai. Ya, kata menguasai diri ya, saudara. Menguasai diri, bagaimana caranya kita sebagai orang Kristen dapat menguasai diri kita? Bagaimana caranya? Ya, yaitu kita harus senantiasa hidup dalam Roh Tuhan dan dipimpin oleh Roh Tuhan. Ya, Roh Tuhan di sini maksudnya adalah Roh Kudus. Ya, sebagai orang Kristen, sebagai pelayan Tuhan, bagaimana kita memiliki penguasaan diri itu? Kita sebagai pelayan Tuhan memiliki penguasaan diri yang lebih gitu ya saudara. Kita harus senantiasa hidup dalam Roh Kudus. Hidup dalam atau dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan.
Ya, kita Roma pasal 8. Roma pasal 8 dengan jelas dikatakan di situ, Roma pasal 8 ayat 13 sampai 14, firman Tuhan katakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sebab orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi saudara terkasih, pada pagi hari ini kita diajar ya bagaimana caranya menguasai diri kita, baik dalam ketika sebagai posisi kita sebagai pelayan Tuhan, dimanapun kita berada. Biarlah hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Kita senantiasa dipimpin oleh Roh Allah. Karena ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan sudah memberikan rohnya kepada kita. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara terkasih ya, bagaimana roh itu bila bisa ada dalam diri kita harus terima dia, undang dia masuk dalam hati kita. Kita harus percaya kepadanya. Saat kita percaya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka rohnya, ya roh yang kudus itu akan masuk memenuhi kehidupan kita. Ya. Dan ketika roh itu masuk dalam kehidupan kita akan diberikan kemampuan untuk mematikan setiap perbuatan-perbuatan kedagingan. Ya. Dengan jelas dikatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus, adalah anak-anak Allah. Mari kita senantiasa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam hal kecil apapun itu. Contoh secara pribadi, ketika saya pulang gitu ya, saya letakkan kunci sepeda motor saya gitu, kunci rumah. Kemudian saya mau keluar lagi, mau pergi. Saya lupa di mana saya letakkan. Saya katakan, Roh Kudus, saya tadi letakkan di mana ya? Saya mau pergi pelayanan. Saudara boleh berbicara kepadanya. Dan ketika saya mengatakan tuh Roh Kudus, ingatkan saya di mana tadi saya letakkan kunci itu. Dan saudara, Roh Kudus memberitahukan hal itu dalam hal kecil loh saudara. Makanya sebagai kita anak orang percaya, orang Kristen. Ya saudara, dalam hal kecil apapun aspek dalam kehidupan kita harus senantiasa melibatkannya. Bukan hanya ketika ada masalah besar, pergumulan besar baru kita melibatkan Roh Kudus. Tidak. Dalam setiap aspek kehidupan kita, hal terkecil apapun. Libatkan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita dapat menguasai, mengendalikan diri kita. Terlebih dalam memberitakan pemberitaan Injil, kabar keselamatan. Berita Injil yang murni itu. Supaya firman yang disampaikan itu adalah murni adanya. Sehingga firman disampaikan itu semuanya bagi kehendak Tuhan. Bukan lagi untuk kedagingan, untuk enak didengar oleh telinga. Ya, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, saudara, bahkan dalam firman Tuhan dalam Galatia pasal 5, dengan jelas mengatakan, Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 18, firman Tuhan katakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena kedua-duanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi saudara, bagaimana caranya supaya kita dapat menguasai diri kita? Firman Tuhan dengan jelas di sini, hendaklah kehidupan kita setiap hari, hidup kita hidup dipimpin oleh roh. Sehingga kita tidak lagi menuruti apa keinginan daging ini. Walaupun firman Tuhan ada katakan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Tetapi itu tidak membuat jadi alasan kita untuk berdalih, tidak saudara. Tetapi di sini firman Tuhan dengan jelas
Ya, keinginan daging dengan keinginan roh itu adalah berlawanan. Tetapi ketika seseorang sudah dipenuhi oleh roh Allah, roh Kristus, ya, kita harus senantiasa menaklukkannya, ya. Hendaklah kita mau dipimpin. Izinkan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Ya, izinkan Roh Kudus untuk senantiasa memimpin kehidupan kita. Saat kita percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah ciptaan yang baru. Dan kita senantiasa dipimpin oleh rohnya kepada hidup dalam kebenaran. Sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana caranya hidup dalam roh? Ya. Poin yang pertama yang mau saya bagikan yaitu bangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Yaitu seperti dengan doa, pujian, dan penyembahan firman Tuhan. Dan belajar menguasai diri, sabar dalam penderitaan. Ya, jadi bagaimana kehidupan kita? Caranya supaya kita hidup senantiasa dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kita harus senantiasa bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bangun persekutuan kita. Setiap pagi latih diri kita. Latih diri kita untuk mencari wajah Tuhan. Bagaimana Paulus menasehatkan anak rohaninya supaya dia terus senantiasa berwaspada, ya, supaya dia sebagai seorang anak muda tidak takut dalam menghadapi situasi pada saat itu. Dan pagi hari ini juga kita diajarkan bagaimana kita, ya, untuk hidup dipimpin oleh Roh. Hidup dalam Roh yaitu kita harus membangun hubungan yang intim. Kita harus membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Karena dengan jelas firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasailah diri kita. Ya, kita harus senantiasa dapat menguasai diri kita. Sehingga kita dapat membangun hubungan dengan Kristus. Karena kalau kita gelisah, ya, kecenderungan kita sebagai orang Kristen atau kecenderungan manusia gitu ya saudara ya. Kecenderungan kalau sudah gelisah, khawatir, tidak dapat menguasai diri, itu hampir-hampir tidak dapat berdoa saudara. Hampir-hampir tidak dapat berdoa karena apa? Tidak fokus lagi kepada Tuhan. Lebih fokus kepada persoalan masalah mereka. Firman Tuhan katakan kuasailah dirimu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa, supaya kamu dapat membangun hubungan dengan Allah. Sehingga kamu dapat menguasai diri kamu, mematikan segala keinginan dagingmu. Seperti itu. Ya. Kita harus kuasai diri kita. Kuasai diri kita. Dalam segala hal. Baik sebagai seorang hamba Tuhan. Sebagai seorang pelayan Tuhan. Kita harus kuasai diri kita. Lalu yang kedua, ya bagaimana caranya supaya hidup dalam roh. Yang kedua, saudara, kita harus senantiasa mematikan kedagingan kita. Mematikan kedagingan kita. Langsung saja kita buka dalam Roma. Dalam Roma. Firman Tuhan katakan, Roma 10, Roma 8 ya, Roma 8 ayat 10 sampai 14. Roma 8 ayat 10 sampai 14. Firman Tuhan katakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati,
akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ya, dengan jelas di situ di ayat 13-nya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, yaitu roh kudus, kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita, maka kita akan hidup. Ya, kita harus senantiasa mematikan keinginan daging kita. Kita mematikan segala apa yang menjadi penghalang dalam kehidupan kita. Kita harus dapat mematikan itu, saudara. Bahkan dalam 1 Petrus 2 ayat 14 firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang atau perantau, ya kita ini ibarat sebagai pendatang, ya utusan-utusan Tuhan yang Tuhan utus ke muka bumi ini ya. Dikatakan di situ, supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi kita harus senantiasa berjuang untuk mematikan segala keinginan daging kita. Ya, kita harus senantiasa berjuang dipimpin oleh Roh Kudus supaya hidup kita ya senantiasa dipimpin oleh rohnya. Jadi bagaimana caranya hidup dalam roh? Tadi yang pertama kita harus membangun hubungan dengan Kristus. Lewat doa pujian penyembahan dan pembacaan firman Tuhan. Lalu kita harus mematikan segala keinginan daging kita. Ya, itu pesan yang pertama, pesan yang untuk persiapan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita harus senantiasa menguasai diri kita dalam segala hal. Dalam hal apapun itu, kuasai diri kita. Pesan yang kedua, yaitu sabarlah menderita. Ya, bila kita lihat tadi dalam 2 Timotius tadi ya, 2 Timotius 2, di situ ada 4 pesan sebenarnya, tetapi saya membahasnya 2 saja. Dikatakan, pertama tadi kuasailah dirimu dalam segala hal, dan sekarang bagian kedua, sabarlah menderita. Dan minggu akan datang, itu lakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Yang kedua adalah sabarlah menderita. Ya, sabarlah menderita itu berasal dari kata Yunani, ya kalau kita lihat di situ saudara. Sabarlah menderita berasal dari kata Yunani yaitu kakopateo yang artinya adalah bertahanlah dengan sabar. Ya, kata ini adalah sebuah kata perintah yang tegas seperti perintah yang diberikan dalam institusi militer, ya, di mana sang komandan memerintahkan seseorang prajuritnya untuk bertahan dengan sabar. Ya, bagaimana seorang komandan memerintahkan prajurit-prajuritnya ketika diperintahkan masuk ke dalam area pertempuran, situasinya sangat mencekam, prajurit itu disuruh untuk bersabar, ya, bersabar dalam menghadapi persoalan penderitaan di medan perang tersebut. Sama halnya juga kita sebagai orang Kristen, kita harus senantiasa bersabar ketika kita berada dalam dunia ini, dalam penderitaan-penderitaan yang kita alami, secara khusus dalam pemberitaan Injil Tuhan. Ya, saat kita memberitakan Injil, terkadang kita mengalami namanya penolakan. Ya, saya ingat sekali itu tahun 2015 ketika saya menyampaikan kabar keselamatan Injil atas seorang keluarga gitu ya, sebuah keluarga. Bukannya gampang saudara. Ketika saya menyampaikan Injil tersebut, ya mereka mengatakan, oh tidak, kami tidak percaya akan hal itu. Lalu saya berpikir, Roh Kudus tolong saya bagaimana supaya Injil ini dapat sampai kepada mereka dan mereka menerimanya.
Kita harus sabar. Bahkan ketika Injil itu disampaikan, tidak sedikit yang dihina, dicaci. Ketika kami pelatihan penginjilan di Kota Malang, bahkan ada yang diludahi gitu. Apa itu Yesus? Siapa itu? Itu cuma dongeng, itu cuma cerita. Tetapi ya, kami dilatih bagaimana untuk menjadi seorang pelayan Tuhan dalam memberitakan Injil. Harus sabar. Ya, sabar. Seperti seorang komandan menyuruh prajuritnya. Sama halnya ketika kami diperintahkan dari lembaga penginjilan untuk pergi ke suatu daerah memberitakan Injil. Harus sabar dalam menghadapi tantangan-tantangan di depan. Demikian juga Rasul Paulus ketika dia menyampaikan pesan nasihat kepada anak rohani Timotius. Ketika tantangan di depan itu begitu besar, Paulus menyampaikan pesan kepada anak rohaninya untuk dia bersabar dalam penderitaan yang dia alami. Ya, sabar. Dalam 2 Timotius 2 ayat 3, bahkan di ayat 4 ya. Di situ dengan jelas firman Tuhan katakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Yang mana seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi saudara terkasih, ya, kita ini adalah ibarat prajurit-prajurit Kristus yang Tuhan utus di muka bumi ini. Prajurit-prajurit Kristus yang diutus untuk memberitakan Injil, kabar keselamatan ke seluruh dunia. Kalaupun ada tantangan, hambatan yang di depan kita, kita jangan takut, jangan lengah, jangan mundur. Jangan memusingkan apa yang akan terjadi di depan. Tetapi teruslah berjuang. Berjuang sampai ibarat kata sampai titik darah penghabisan. Sehingga ketika kita melakukannya dengan sabar sampai kepada garis akhir, dikatakan dia berkenan di hadapan komandannya. Demikian juga kita, ketika kita sabar sampai akhir hidup kita melayani Tuhan, ya, dalam menghadapi penderitaan-penderitaan kehidupan kita, kita berkenan di hadapan Tuhan. Saudara terkasih, ada dua hal, ya, yang harus kita ketahui sebagai tugas pelayanan. Pesan untuk persiapan pelayanan kita pada pagi hari ini. Kita harus senantiasa menguasai diri kita. Kita harus senantiasa sabar menderita. Bahkan di kitab 2 Timotius di ayat 9-nya mengatakan, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ya, saat kita dalam menyampaikan berita Injil, kita harus menanggung penderitaan, jangan takut. Karena dengan jelas dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Sebagai prajurit-prajurit Kristus, jangan mundur. Tetapi tetaplah sabar, menanggung segala sesuatu. Kalau itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, prajurit-prajuritnya Allah. Dua pesan pada pagi hari ini. Kita di mana dipersiapkan dalam menghadapi suatu pelayanan ke depan. Marilah kita senantiasa menguasai diri kita dalam segala hal. Marilah kita sabar menderita dalam menyampaikan kabar Injil keselamatan itu. Walaupun tekanan, hambatan begitu menekan kehidupan kita, mata kita senantiasa harus terfokus kepada Tuhan.
Ya, ini adalah ayat yang terakhir saudara. Ayat yang terakhir, ini merupakan ayat yang menjadi pegangan saya ketika saya menghadapi suatu persoalan, suatu tekanan yang luar biasa dalam pelayanan saya. Firman Tuhan ini muncul, hidup dalam hati saya. Ya. Dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Mari sama-sama kita melihat Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan katakan, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Ya, fokus kita harus tertuju kepada Kristus. Kalaupun ada masalah, persoalan yang kita hadapi, ada rintangan-rintangan yang kita hadapi dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, fokus kita harus senantiasa kepada Kristus. Kuasailah diri kita, sabarlah dalam penderitaan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan atas kehidupan kita dalam menghadapi setiap persiapan-persiapan dan pelayanan kita, apapun yang sedang dihadapi. Kita senantiasa tetap menguasai diri kita tetap senantiasa sabar. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Melayani dengan sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Dengan segenap hati kita, sungguh-sungguh kita angkat pujian ini. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan kami Tuhan, ada dua pesan utama untuk kami mempersiapkan pelayanan kami menghadapi ke depan Tuhan. Ada situasi yang begitu yang tidak dapat kami pikirkan Bapa, yang akan kami hadapi, di mana Tuhan Engkau mengajari kami untuk senantiasa menguasai diri kami dalam segala hal, dalam menghadapi situasi kondisi yang hari-hari ini. Kami mau senantiasa menguasai diri kami, agar kami senantiasa dapat berdoa, membangun hubungan persekutuan dengan Engkau. Bahkan kami mau senantiasa sabar menghadapi setiap penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan atas kehidupan kami. Satu hal Tuhan, kami mau belajar, penderitaan-penderitaan ini Tuhan izinkan ada
hadir dalam kehidupan kami bukan untuk menjatuhkan kami, tetapi Bapa untuk membentuk otot-otot rohani kami untuk tetap kuat berdiri ya Bapa, sehingga kami dapat menjadi seorang prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa. Di dalam nama Yesus Kristus, materaikan kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini atas setiap umat-Mu Tuhan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah. Materaikan di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan Tuhan, saat ini kami mau bersatu hati. Kami mau berdoa Tuhan buat keadaan bangsa kami Bapa. Kalaupun saat ini Tuhan kondisi bangsa ini sedang tidak kondusif Tuhan, kami sebagai orang Kristen, kami mau menguasai diri kami Bapa, sehingga kami Bapa boleh berdiri berdoa buat bangsa ini, buat kondisi situasi yang sedang terjadi. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, biarlah belas kasih Tuhan mengalir tercurah atas bangsa kami Indonesia, atas pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah, secara khusus Bapa untuk penanganan COVID-19 Tuhan. Kami berdoa Tuhan menjamah setiap para dokter, tenaga medis yang saat ini Bapa sedang berjuang Tuhan menangani setiap pasien-pasien yang terpapar COVID-19. Kami minta belas kasih-Mu. Kami minta belas kasih-Mu agar mereka juga dapat bersabar Tuhan. Setiap umat-umat-Mu yang Tuhan izinkan terpapar COVID-19, biarlah mereka memiliki satu pengharapan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Engkaulah penghibur, Engkaulah penolong di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, Engkau melihat persoalan pergumulan mereka. Biarlah mereka senantiasa Tuhan untuk mau menguasai diri mereka, tidak salah dalam mengambil keputusan, untuk sabar ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu, berkati gereja Tuhan di tempat ini, berkati umat-Mu, jemaat Tuhan, bahkan setiap orang-orang kudus-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Perlindungan penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kalaupun pada saat ini Bapa, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat daripada Engkau. Mari kekasih-kekasih Tuhan, anak-anak Allah, prajurit-prajurit Kristus, ingatlah bahwa Engkau telah dibayar, Engkau telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Mari angkat tanganmu, tadahkan wajahmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, murid-murid Kristus, pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dan kasih karunia dari Bapa di sorga. Berkat ini turun ke atas rumahmu, usahamu, pekerjaanmu. Tuhan memberi engkau, membuat engkau berhasil dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya, kita yang diberkati Tuhan, sama-sama berkata, amin. Sampai berjumpa lagi di ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.